Oke, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sore. Baik, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini walaupun masih secara virtual ataupun daring ya di semester terakhir ini ya kayak di sisa-sisa perjuangan harus tetap semangat kuliah ya, karena ini saya lihat sudah menurun kayaknya semangat kuliahnya, karena di classroom 40 orang lebih kan, tapi di sini hanya 11 orang. Oke. 11 orang ya sepertinya masih pada sibuk ya kan. Oke, baik. Jadi adapun pembahasan pada minggu ini yaitu kita akan membahas tentang fungsi keanggotaan himpunan FAZI. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang himpunan FAZI ya. Jadi kemarin itu kan saya hanya lihat videonya, saya berikan rekaman. Dilihat nggak kira-kira rekaman minggu kemarin? Semuanya dilihat nggak kira-kira? Ada yang nonton videonya nggak kemarin? Halo, ada orang Karin? Belum, Pak. Belum? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa yang udah lihat videonya? 20% aja kayaknya udah bagus. Jadi kalau lihat videonya kira-kira minggu kemarin kita bahas apa? Hah? Ya, jadi supaya ada motivasinya kita belajar logika FAZI ini, jadi kalian sebenarnya harus serius. Kenapa? Karena kalau kalian pusing mikirin judul, sebenarnya materi kuliah ini bisa untuk judul, bisa untuk topik skripsi kalian gitu. Sambil kita kuliah, sambil kita diskusi kan enak, ya kan? Karena kan udah mulai mengajukan judul kan. Nah, itu tadi harusnya harus lebih memberikan perhatian dengan mata kuliah yang bisa dijadikan topik skripsi. Itu dia, ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang himpunan FAZI, kalau di sekarang kita akan membahas tentang fungsi keanggotaan dari himpunan FAZI tadi, ya. Ataupun namanya itu sering disebut dengan membership function, ya. Di adapun membership function itu atau fungsi keanggotaan itu ya suatu fungsi yang berbentuk kurva, ya. Di kurva itu kan tahu ya, ada kurva yang naik, ada yang turun, ada yang bergelombang kan seperti itu. Yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Derajat keanggotaan memiliki interval 0 sampai 1 ya. Jadi ada beberapa membership function yang sering digunakan ya. Jadi ada yang linear. Linear itu artinya lurus ya, garis lurus gitu ya, linear. Lurus gitu. Lalu ada yang segitiga. Kalau linear ini nanti terbagi dua ya. Terbagi dua, ada linear naik, ada yang turun. Jadi kalau untuk linear ada dua, lalu segitiga ya. Biasa bentuknya segitiga. Lalu trapesium, sigmoid ataupun pi. Ya, jadi banyak beda membership function, beda juga cara penyelesaiannya, beda juga rumusnya. Itu dia. Jadi setiap membership function ini harusnya bisa mengimplementasikan ataupun bisa menunjukkan struktur dari
data yang akan kita presentasikan gitu. Nah, ini adalah fungsi linear ya. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi linear itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi kalau kalian lihat video kemarin ya, membership function itu, himpunan fuzzy itu kan ada perbedaan antara himpunan crisp dan himpunan fuzzy ya. Dimana kalau himpunan crisp itu ataupun himpunan tegas itu hanya tegas ya, artinya A ya A, B ya B gitu. Tapi kalau di fuzzy kan dia bisa memiliki nilai di keduanya gitu. Misalnya kayak suhu panas ya di rentang berapa gitu kan, dia kategorinya apa. Tapi kalau di fuzzy ini kan dia bisa ada dua kategori. Bisa di himpunan dingin, bisa di himpunan sedang misalnya gitu. Nah, jadi fungsi dari membership function ini harus bisa menerjemahkan data kita gitu. Jangan sampai kita salah memilih membership function ini gitu. Jadi ini yang linear ya, ada yang naik ya. Kalau yang naik seperti ini ya, ya ke atas ini, dari bawah ke atas, dari 0 ke 1 ya. Lalu kalau yang turun dia dari 1 ke 0 ya, ada gini ya. Berarti naik dan turun. Jadi contoh dari fungsi keanggotaan naik dan turun ini, contoh datanya apa Pak gitu. Contoh datanya itu produksi lah ya. Kita anggap studi kasusnya itu produksi ya kan. Produksi. Jadi kalau produksi ini kan hanya kalau ada dua ya, bisa memang ada tiga ya, ada naik, ada turun, ada sedang ya. Kita asumsikan ini adalah produksi naik. Jadi kita definisikan dulu jika dari misalnya studi kasusnya itu adalah menentukan produksi apa ya, produksi tempe misalnya. Dalam 1 bulan itu dia berapa paling banyak, berapa paling sedikit gitu. Jadi yang banyak itu dia itu nanti naik, yang sedikit nanti turun gitu. Misalnya dalam 1 bulan terakhir dia menjual paling banyak itu misalnya 100 ya. Di sini kita buat 100 gitu ya, 100. Dan paling sedikit itu dia ada berapa ya? 50 misalnya, 50 ya. Anggap ya 50 lah ini ya tulisannya ya. Nah, itu kok jelek kali. Oke, diganti. Agak susah nulis pakai ini. Mungkin saya pikirkan media pembelajarannya lagi. Nah, ini B ini 100 ya. Ini yang paling, ini kita kategorikan yang paling banyak. Yang A ini yang paling sedikit, 50 sampai 100 ya. Nah, kalau dia naik berarti kan dia dari 0 ke 1 ya, itu dia linear naik. Nah, di sini ada rumusnya di sini. Dia akan dikatakan 0 atau bukan anggota jika X itu lebih kecil atau sama dengan A. Ya, lebih kecil sama dengan A. Jadi artinya itu jika nilai, nanti kita akan cari misalnya X-nya itu berapa sih gitu ya. X-nya itu berapa. Nah, dia kalau di kategori produksi naik itu di derajat ketinggian berapa dia, atau mu-nya berapa gitu ya. Jadi kan kita definisikan untuk nilai X-nya ya. Jadi misalnya pada hari ini itu hanya mampu diproduksi itu sekitar 70 ya. X-nya itu adalah 70. Seperti ini. Lihat di sini. Mu X ini berarti udah bukan X lagi ya, mu 70. Mu itu ketinggiannya ya, ketinggian ini dari 0 ke 1. Jadi dia berlaku rumus ya, jika X lebih kecil dari A, maka dia 0. A-nya berapa? A-nya berapa coba? 50 kan di sini. Nah, 50 kalau lebih kecilnya itu kan berarti sekitar 49 sampai 0 ya, ke arah sini. Nah, itu berarti dia bukan anggota. Artinya nggak pernah kita punya produksi di bawah sampai 50 gitu. Berarti dia itu pasti mu-nya itu 0, nilai mu-nya.
dia harusnya dia sejajar dengan garis 0 ini gitu dia. Nah, itu kalau yang X-nya itu di bawah dari atau kurang dari nilai A. Selanjutnya lihat yang di bawah. Bisa nggak kita baca ini? Jadi ini artinya adalah jika X lebih besar dari A atau X lebih kecil atau sama dengan B. Artinya itu kalau X lebih besar dari A berarti kan dia lebih besar dari 50 ya. Dan X lebih kecil dari B itu berarti dia di bawah 100. Artinya dia di tengah-tengah lah. X ini di antara A dan B kalau kita bilang seperti itu aja. Kalau kita mendefinisikan fungsi matematikanya susah. Jadi kalau jika nilai X itu di antara A dan B, kan 70 ini kan berarti A dan B kan, di antara A dan B kan, nilai 70 berarti rumus ini yang kita gunakan. Yang ini. X kurang A per B kurang A. Berarti ini yang kita gunakan. Kalau mau dicek lagi boleh yang bernilai 1. Berarti dia nilai mu-nya 1 itu jika dia X-nya itu lebih besar dari 100. Ini kan 100 kan B-nya. Berarti X apakah lebih besar dari 100? Kan enggak. Berarti kita enggak pakai yang rumus yang ini gitu. Berarti kita harus mencari ketinggian nilainya di antara 0 sampai 1. Berarti dia bukan 0, bukan 1. Berarti di antaranya. Nah, rumusnya berapa? Ini udah ada rumusnya. X kurang A per B kurang A. Ya. Berarti kalau 70, X-nya berapa? Ini ya X-nya. X-nya 70. Berarti sama dengan X-nya 70. Ya, dikurang A. A-nya berapa? 50. 50. Lalu B-nya per ya di sini ya, per ya. Jadi per B-nya berapa? Per 100. 100, Pak. A-nya ini kan B kurang A berarti 100 dikurang 50. 50. Oke, ini dia. 70 kurang 50 berapa? 20. 20. 20, Pak. 100 20 per kurang 50. 20 per 50. Berapa nih 20 per 50? 50, Pak. 0,4. 2 per 0,4, Pak. 0,4 kan? 0,4, Pak. Nah, berarti 70 itu di sini. 70 itu berarti kan di sini. Berarti dia ditariklah garis ke atas seperti ini. Lalu berarti dia ketinggiannya itu 0,4. Itu dia 0,4. Berarti kalau untuk fungsi linear naik dia itu di 0,4 gitu. Paham ya? Itu untuk yang naik. Sekarang kita untuk yang turun, kita sama seperti kasusnya. Jadi yang turun itu kita gunakan di sini juga A-nya itu 50, B-nya itu 100 ya. Nah, ini kalau kalian lihat, misalnya kalian pakai kertas milimeter nih, ya. Ini kalian buat 10 kotak, yang ke kanan 50 sampai 70-nya kalian tulis itu, kalian tulisin 51, 52, 53, 54. Lalu di 70 kalian tarik ke atas ya. Kalian tarik ke atas, lalu kalian tarik ke samping untuk melihat derajat ketinggiannya itu pasti 0,4 walaupun nggak kita gunakan rumus ini. Kalau kita pakai kertas milimeter yang kotak-kotak itu, paham kan? Nah, itu dia. Jadi kalau pakai yang itu lebih bagus lagi sebenarnya, nggak perlu pakai rumus, kita paham berapa sih ini 0,4 berarti kan dia di kotak keempat gitu dia. Nah, jadi kalau untuk melihat untuk yang manualnya seperti itu. Tapi kalau untuk pakai rumus lebih akurat lagi. Bisa jadi kan 4,2, 4,5 kan susah kita menerjemahkannya. Mungkin minggu depan kita akan gunakan kertas milimeter ya untuk mengimplementasikannya, ataupun kita gunakan nanti Microsoft Excel. Oke, sekarang kita bahas yang berarti dicatat ini 0,4 ya. Kita ke fungsi linear yang turun ya, yang turun. Nah, dia di 70 juga di sini. Nah, dia berlaku rumusnya sama, kalau dia kurang dari 50 berarti dia bukan lagi anggota atau 0 gitu. Atau dia kalau dia di bawah 50 berarti dia 1 gitu. Ya, lihat ya di sini ya.
dia kalau di sini nggak ditulis pula ya. Jadi kalau dia bernilai 1 itu jika A itu sorry. X itu lebih kecil atau sama dengan A. Nah, itu dia bernilai 1. Kalau dia bernilai 0, dia X itu lebih besar dari B ini ya. Nah, ini kita lihat apakah X lebih kecil dari A, kan enggak. Sama seperti tadi kan. Nilai X itu di antara keduanya, maka berlakulah rumus ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini aja X ini. X lebih besar dari A, di sini kita kasih lebih besarnya. Apakah X lebih besar dari A? Ya benar ya kan. Lalu di sini, apakah X lebih kecil dari B? Ya benar ya. Karena 70 itu di antara 50 dan 100. Berarti berlaku nilai ini ya B kurang X per B kurang A. Berarti ini B-nya berapa? 100 kan? 100. Lalu X-nya berapa? 70. 70 per berapa katanya? B kurang A. B-nya berapa? 100 ya. A-nya berapa? 150. 50. Berarti berapa nih? 30. 20. A-nya 50. 30 per 50. 30 per 50. Berapa 30 per 50? 0,6. 0,6. 0,6. 0,6 ya. Berarti di sini misalnya 70 ya. 70 di sini. Mungkin dia di sini ya. Atau di mana? Karena ini nggak ada kertas milimeternya kan. Nah, dia lebih tinggi nih. Lebih tinggi. Berarti agak lebih tinggi dia kemari. Nah, ya karena dia 0,6 kan. 0,6. Nah, jadi nilai dari 70 ini bisa mempunyai dua fungsi ya. Jadi dia di himpunan fungsi linier turun atau naik dia 0,4, di turun dia 0,6. Berarti 70 ini lebih cenderung dia ke turun gitu. Ya mungkin kalau dia 75 mungkin 50 nih di antara keduanya 0,5 0,5. Tapi kalau untuk apanya karena dia 70 berarti dia lebih dominan ke turun. Tapi kalau mungkin kita buatkan ke yang mendekati ke 100 pastinya yang himpunan linear naik ini dia yang akan lebih tinggi kan gitu kan. Nah, jadi gimana Pak? Apa conclusion-nya gitu? Apa kesimpulannya? Jadi kalau 0,4 dan 0,6 ini mana yang mau dipakai gitu. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pembahasan seru ya. Nanti ada namanya fazifikasi. Jadi nilai yang ini tadi kita tuliskan lagi gitu. Jadi dari nilai-nilai ini kita bisa menentukan kira-kira keputusan apa yang diambil tepat nantinya gitu. Jadi untuk tahap ini kita cukup mengetahui bagaimana cara mencari mu-nya ya, mu ini di studi kasus fungsi keanggotaan linear naik dan turun tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau kalian ada topik skripsi mau tertarik dengan logika Fuzzy ini untuk judul skripsi? Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini segitiga. Jadi sebenarnya segitiga ini kalau kita lihat lagi sebenarnya perpaduan antara naik dan turun ini ya kan. Nah, di sini dia. Tapi di sini ada 3 variabel A, B, dan C. Jadi di sini yang bernilai 1 itu jika X-nya itu sama dengan B ya. Kalian lihat ini dia yang panjangnya itu ataupun titik pusat tertingginya itu dia di tengah. Ya, di tengah ini dia B. B inilah dia bernilai 1. Kalau dia ke samping sini berarti kan dia seperti linear naik ya kan. Kalau di antara B dan C ini seperti linear turun. Jadi kita harus bisa lagi menerjemahkan datanya. Kira-kira kalau fungsi segitiga ini cocoknya untuk apa gitu dia, yang untuk mencari nilai tengah. Berarti kan kita udah nggak pakai lagi nih, nggak pakai yang tadi linear
naik dan turun. Kita menggunakan jadi segitiga ini sering digunakan untuk misalnya apa? Nilai tengahnya lah ya. Jadi misalnya di sini himpunannya kombinasi. Tadi ada himpunan turun kan? Himpunan turun. Nah, ini kan lalu himpunan naik. Nah, gini dia. Jadi ini nih himpunan sedang. Ini turun, ini sedang, ya. Ini naik. Itu dia. Jadi bisa dikombinasikan. Oke, kita akan mencari nilai mu-nya ya dari fungsi keanggotaan segitiga ini. Kalian nggak ada yang menggunakan laptop ya, biar saya jadikan host untuk menerima teman-temannya gitu. Jadi agak mengganggu ini yang join ini. Oke, kita akan terjemahkan ya dari rumus untuk fungsi keanggotaan segitiga ini. Nah, jadi di sini ada yang tidak ingin berbicara, dimatikan aja mic-nya ya, mengganggu. Nanti kalau mau bertanya, silahkan dihidupkan lagi mic-nya. Pak, saya sudah pakai laptop, Pak. Siapa itu? Joni? Saya, Pak. Iya, Pak. Oke, Joni, saya jadikan co-host ya. Jadi kalau ada yang join, silahkan di-edit ya, Joni. Oke, ini ya, yang segitiga ya, dia ada 3 variabel berarti ya, 3 ada A, B dan C. Nah, dia akan bernilai 0 ya, bernilai 0 jika X kurang dari A. Berarti kan di sini ya udah jelas dia bukan fungsi keanggotaan, bukan anggota dia kalau kurang dari A. Gitu. Nah, dia juga bernilai 0 atau di sini kan atau jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan C. Ya, kalau di luar dari C juga dia nilainya 0. Jadi yang berlaku bagaimana? Jika X-nya itu berada di antara A dan B. Misalnya ini ya, X itu lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Berarti di antara ini nilainya, kan gitu, di antara yang ini. Inilah berlaku rumus yang kalau nilainya di antara A dan B, berlakulah rumus yang ini. Gitu. Jadi kalau nilai X itu berada di antara lebih besar dari B, berarti lebih besar dari B, dan lebih kecil dari C. Nah, berarti kalau nilai X-nya di antara yang ini, berarti berlaku rumus yang ini gitu. Jadi satu kayak mana, Pak? Ini hanya ada 0 atau di antara satu yang mana? Dia akan bernilai 1 jika X itu sama dengan B ya. Lihat nih B. B ini paling tinggi dia. Sejajar dengan 1. Jadi kalau X sama dengan B, maka dia bernilai 1. Itu. Oke, kita kasih lagi tadi nilainya ya. Di sini misalnya 50, di sini 100. Ya, hapus dulu ya. Di sini 50 misalnya ya. 50, ini 100. Yang ini 150. Jadi kalau misalnya X-nya itu kita kasih X-nya itu nilainya 100, berarti berapa mu-nya? A-nya 50, B-nya 100, C-nya 150 nih. 150 nih ya. Nah. Jadi kalau X-nya 100, berapa mu-nya? Berapa? Ayo. Ini kan ada nih. Nah, rumusnya. Berapa? Dia ngomong tadi. Berapa? 100. Kok 100? Iya, X-nya 100. Kalau X-nya 100, mu-nya berapa? Orang paling tinggi 1 kok 100.
Berapa? 0,5. 0,5. Iki lo rumusnya iki ya. Jika X kurang dari A itu 0 atau X lebih besar dari C itu 0 ya. Lalu kalau dia di antara A dan B ini rumusnya. Di antara B dan C ini rumusnya. Nah, ini X ini 100 ya. 100 itu di mana? Di sini kan sama dengan nilai B kan. B-nya kan 100. Nah, ini B-nya ini 100. X-nya 100. Nah, ini di sinilah dia. Di sinilah dia tepat nilainya. Berapa jadinya? Mu-nya. 1. 1. Ngono loh. Oke? Oh, oke ya, paham ya? Kalau ini saya ganti. Jadi kalau X-nya 40 berapa? Berapa Pak Alta? Lihat lagi ininya. Lihat aja ininya. Ini ya, ini. Lihat aja kondisinya. 40 itu X-nya 40 kan? 0 Pak, 0 Pak. Iya, 0. Ya, karena apa? Karena dia kurang dari 50. Kurang dari A. A-nya berapa? 50. Ya kan? Berarti ke sini dia jadi 0. Saya nggak akan kasih kalian pertanyaan kalau menggunakan rumus sebenarnya gitu. Kayak tadi kan B, kan udah tinggal dilihat aja. Oh iya, B-nya 100, E-nya 100. Berarti mu-nya itu 1. 40 itu kurang dari 50 berarti 0. Nanti kalau saya buat lagi, di sini X sama dengan 180. Berapa mu-nya? 0. 1. 1. 1. Enggak 1, 0, Pak. 0, Pak. 0. Kenapa 0? 0. Karena lebih dari 150 lebih besar. Nah, jawaban yang tepat itu karena lebih besar dari nilai C, ya kan? Yaitu 150. Paham ya? Gitu ya? Paham ya? Ya, Pak. Oke, jadi kalau Pak. misalnya X-nya sama dengan 70. 70 lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah 70 lagi ya. Berarti rumus yang mana yang digunakan? Yang bawah yang ini apa yang ini? Lebih besar. Yang atas, Pak. Yang atas. Yang Benar. pertama. Berarti berlakulah rumus X kurang A per B kurang A. X-nya 70 kan? X-nya 70. Baru dikurang A. A-nya 50 per A-nya 50. B-nya berapa? 100. 100. Terus. Lalu A-nya? 100 kurang 50. Nah, berarti kayak tadi lagi kan? 10 Pak. Sama kan sebenarnya kan? 20 kurang 50. Berapa 20 per 50? 0,4 Pak. 0,4. 0,4. Berarti seperti ini kan? 0,4 di sini. 0,4. Nanti kalau kalian minggu depan harus pakai kertas milimeter ya. Jadi nanti kita cek benar kak 0,4 gitu. Ini nanti diarsir gini dia. Gitu. Begitu juga untuk yang trapesium ini ya. Trapesium ini juga sama sih dengan yang ini kan. Sebenarnya ada yang naik, ada yang turun. Hanya saja kalau tadi nilai satunya itu hanya di B, ya hanya di B. Kalau yang trapesium ini nilai dari B sampai C itu bernilai 1 semuanya. Ya karena di sini dia lihat, nah, dia paling tinggi di sini 100. Gitu. Jadi nilai di antara B dan C itu bernilai 1. Kurang dari A 0, lebih besar dari D 0. Di antara A dan B ya berlaku berarti rumus yang ini. Di antara C dan D berarti berlaku rumus yang ini.
Gitu ya, paham ya? Dan nanti akan banyak studi kasus tentang ini. Begitu juga untuk yang sigmoid ya, seperti ini ya, ada pangkatnya, ya. Lalu ada yang pi, ada lagi yang kurva lonceng, banyak. Kalau yang seperti ini kan mungkin kita apa ya, untuk membuat robot gitu kan dia memerlukan gerakan yang smooth, yang halus gitu ya. Kalau ini kan patah-patah ini. Kalau gini kan patah dia. Tapi kalau yang smooth dia untuk robot gitu kan dia harus menggunakan yang kurvanya itu yang landai gitu, yang gerakannya smooth. Seperti ini kan ini smooth ini. Kurva pi ini kan. Dia nggak apa, nggak tajam kayak yang naik dan turun tadi ya kan. Dia melengkung gitu. Tergantung kondisi data yang akan kita gunakan. Oke, jadi untuk fuzzy ini dia bisa untuk misalnya ya kayak tadi kan studi kasus kita kan produksi tadi ya. Jadi nanti bisa kita menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah permintaan dan persediaan gitu. Berapa sih kalau jumlah persediaannya sekian, jumlah permintaannya sekian, berapa yang harus jumlah produksi yang harus dibuat gitu, sehingga untuk yang bulan depan itu kita punya stok dan juga tidak terlalu banyak gitu kita memproduksi karena ada stoknya gitu. Itu dia, gitu-gitu. Atau lebih tepatnya ini Fazli untuk alat memang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak AC gitu ya kan, kalau misalnya di luar suhunya tuh lembab atau hujan gitu kan, berapa kira-kira yang tepat dia berikan untuk suhu AC-nya gitu. Atau bisa juga orang untuk menjadikan ini menjadi sistem pendukung keputusan, bisa juga untuk sistem pakar ya, bisa juga untuk prediksi. Itu dia. Jadi banyak sebenarnya yang bisa diteliti dengan fuzzy logic ini. Memang dia kalau untuk perhitungannya sedikit rumit, tetapi nilai dari penelitian kita itu dihargai orang gitu kan, karena kan nggak mudah. Kalau SPK kan terlalu mudah rumus-rumusnya. Kalau fuzzy ini dia masih tergolong ya sedikit lah yang meneliti. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan alat, wah itu luar biasa sekali. Yang ya seperti vacuum cleaner, berapa kecepatannya jika seperti ini kondisinya gitu dia. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Zoom-nya ini selesai? Mungkin nanti akan lebih menarik ya jika ada penarikan kesimpulannya gitu ya. Fuzzy inference system namanya. Jadi berdasarkan miu-miu yang ada tadi, ditarik kesimpulan berapa yang sesuai gitu. Ada juga lagi nanti metodenya. Dan juga kita harus membentuk rule nanti, artinya keputusannya itu harus kita ketahui. Kayak tadi kan variabel produksi tinggi, produksi turun itu bagaimana kondisinya gitu. Oke? Ada lagi yang ingin ditanya? Tugas 2 belum saya periksa ya. Nanti kelupaan sih. Mungkin nanti saya periksa ya. Jadi kalau ketika di tugas 2 itu kan bisa kita lihat ya kan penelitian orang yang menggunakan fuzzy. Jadi itu bisa juga kita jadikan sumber referensi. Tinggal kita terapkan pada studi kasus kita gitu. Misalnya kita bekerjanya di instansi negeri ya, misalnya di dinas sosial misalnya. Apa yang bisa diselesaikan di dinas sosial itu dengan metode fuzzy. Kan udah kalian lihat penelitian orang yang menggunakan fuzzy kan kita sudah meneliti domain, kita sudah meneliti himpunan, kita sudah bisa mengetahui semestanya kan gitu. Jadi mungkin dari bahan yang tugas pertemuan 2 itu bisa kita jadikan acuan lah artinya. Jika kira-kira kalau kita mengambil topik fuzzy ini gimana, gitu dia.
Oke ya, mungkin itu aja ya. Mungkin ada yang mau sholat maghrib lagi ya. Karena memang kondisi perkuliahan kita memang selalu bertabrakan dengan maghrib. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pak. Pak.